Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Demak Ramadan. Saya dari Ilmu Komunikasi Universitas Nasional. Saat ini saya sedang berada di sektor 1 pemadam kebakaran di Matraman, Jakarta Timur. Dan sekarang saya sudah berada bersama narasumber saya, yaitu Bapak Teguh Pamuji. Bapak Teguh Pamuji. Oke Pak, apa kabar sebelumnya? Baik. Baik, alhamdulillah. Oke Pak, mungkin langsung aja kita ke pertanyaan pertama ya. Siap. Pak, sebelumnya saya persilakan dulu nih, Bapak perkenalan diri dari posisi dan jabatan Bapak di sektor 1 ini sebagai apa? Ya. Nama saya Teguh Pamuji, berjabatan Kepala Regu Unit Pompa yang ada di belakang saya. Mungkin bisa dijelaskan tugas-tugas di jabatan Bapak sebagai apa? Oh, tugas saya hanya pemadaman. Ada tim-tim rescue untuk evakuasi binatang buas, itu ada. Tapi kalau misalkan itu, saya juga bisa bertugas mengevakuasi binatang luas seperti sarang tawon, ular sanca, biawak, atau sejenisnya. Iya, biawak juga. Dan mungkin saya ingin bertanya nih Pak, sudah berapa lama nih Bapak bekerja sebagai pemadam kebakaran, dan bisa ceritain nggak nih Pak, motivasi Bapak ketika Bapak menjadi pemadam kebakaran apa sih Pak? Saya bekerja sudah kurang lebih 17 tahun. 17 tahun. Motivasinya untuk menjaga kota Jakarta dari bahaya kebakaran dan yang lainnya. Berbagai bencana dan tentunya kan tadi Bapak udah sekitar 17 tahun tuh lamanya berprofesi sebagai pemadam kebakaran. Bisa nggak sih Pak ceritain nih pengalaman yang pertama, kita pengalaman duka dulu Pak. Biasanya kan pemadam kebakaran tuh banyak menanggulangi bencana-bencana yang cukup seram ya pokoknya ya. Bisa diceritain Pak dukanya seperti apa? Dukanya itu seorang pemadam kebakaran tidak gagal dalam bertugas. Contohnya, ada korban yang terbakar. Itu duka seorang petugas pemadam kebakaran. Ada korban yang terbakar. Kalau petugas operasional berhasil, tidak ada perambatan dan satu rumah cukup. Tidak ada korban. Itu aja kalau dukanya. Dan tadi kan Bapak barusan menceritakan duka ya. Mungkin ada nggak sih Pak kesan atau pengalaman yang paling lucu, atau pengalaman apa sih Pak pas Bapak menjadi seorang pemadam kebakaran? Kalau dalam operasional, kegiatan paling lucu itu dalam posisi penjagaan, kita bisa bercanda sama teman-teman yang lain yang tidak saya kenal, sekarang akhirnya jadi keluarga. Dan dalam operasional kita bisa berkomunikasi dengan baik, gitu aja sih. Kejadian lucu saat terjadi di bencana mungkin ada nggak Pak? Kayak misalkan banyak gitu? Banyak. Contohnya seperti apa? Banyak. Kayak di kejadian di PIK, pabrik bakso. Kita setelah apinya mati itu kita lempar-lemparan bakso. Iya. Disitulah letak bagaimana supaya kita ngilangin stres dalam pas pemadaman operasional di pabrik bakso itu. Akhirnya gitu lempar-lemparan bakso, disambut lagi, akhirnya dilemparin lagi di pabrik bakso. Itu kan berarti kan endingnya senang berarti ya. Nah, terus untuk pertanyaan selanjutnya Pak, biasanya kan dalam Bapak bertugas, gimana sih Pak Bapak memastikan keselamatan tim selama tugas pemadaman kebakaran nih? Ada nggak sih Pak langkah-langkah Bapak yang Bapak ambil untuk mengurangi resiko atau cedera yang safety gitu? Selama dalam proses evakuasi, kita harus lengkapi dengan sarana dan prasarana. Seperti apa yang harus kita gunakan, apa yang kita sebagai petugas yang harus kita gunakan untuk keselamatan kita. Ada tali temali yang harus kita siapkan, ada webbing yang harus kita, bordi harness yang kita siapkan untuk menjaga safety kita, supaya kita mengurangi minimnya kecelakaan untuk petugas, biar operasionalnya berjalan dengan lancar, dengan sempurna. Di saat kejadian evakuasi itu kan pasti kan kita harus mengevakuasi para korban ya Pak. Biasanya kan kalau saya lihat di media-media itu kan evakuasi di tenda.
Mungkin ada Evakuasi orang meninggal kan? iya termasuk evakuasi orang meninggal, evakuasi yang korban selamat, gitu-gitu deh Pak. Apa? Kalau evakuasi orang meninggal itu kita pakai buat tempat mayat itu sendiri ya. Kalau misalnya orang yang terselamatkan itu ada tenda bantuannya dari instansi lain seperti BPBD. Dia menyediakan tenda bantuan untuk korban kebakaran. Oh, berarti pemadam kebakaran ini bekerja sama tim-tim evakuasi lain seperti tadi ya yang obat-obatan gitu ya Pak? Betul. Kan biasanya dalam situasi darurat nih, ketika waktu sangat terbatas, bagaimana sih Bapak membuat keputusan yang cepat dan tepat? Ya, awalnya kita melakukan sesap. Apa yang terjadi, apa yang terbakar. Ya, misalnya yang terbakar BBM, apakah kita pakai air? Tidak, tambah besar. Nah, pentingnya sesap untuk mengurangi perluasan area. Apa yang kita harus gunakan, kita harus tahu. Makanya tahapan yang pertama itu sesap. Oh, kita harus berbuat ini, kita berbuat ini. Itu. Jadi diawali dengan sesap biar tidak ada perambatan atau meluas, kebakarannya lebih meluas. Itu termasuk di kasus-kasus lain ya, seperti kebakaran di pabrik-pabrik kayak misalkan petasan gitu Pak yang terjadi itu terjadi. Ya, kita melakukan sesap. Kalau kita melakukan pakai air, dia akan meluas. Karena kalau misalnya petasan kayak begitu, biasanya pakai liquid foam, jadi semuanya tertutup. Ada nggak sih Pak program-program pendidikan kayak sosialisasi atau kampanye nih keselamatan ditujukan pada masyarakat Pak? Ada, seperti kita ke sekolah, kita ke PSN, ibu-ibu jumantik, di kelurahan-kelurahan, itu kita masukin sekarang. Biasanya kegiatan sosialisasi di sekolah itu seperti apa sih Pak? Cara penanggulangannya mungkin? Itu cara penanganan mematikan lewat karung, memakai alat pemadam api sederhana dan alat pemadam api modern. Modern itu seperti apar, kalau sederhana itu seperti karung basah, selimut, sarung itu. Kan tadi Bapak bilang kayak misalkan jumantik ya Pak. Biasanya jumantik itu mungkin untuk orang-orang awam yang nggak tahu jumantik itu biasanya tugasnya seperti apa sih Pak? Jumantik itu hanya untuk supaya ngecek yang genang-genangan di rumah supaya tidak ada jentik. Itu aja tugasnya. Tapi selain itu jumantik itu dikasih pemahaman untuk tidak memasang listrik yang terlalu menumpuk gitu loh. Stopwatch, Kabel lilitan. iya, kita bekalin gitu. Selama ini nih yang saya lihat kan di media pemadam kebakaran itu kan bukan hanya memadamkan api saja ya kan? Dia juga kayak keadaan darurat seperti evakuasi ular, sanca, piton, atau anak-anak yang mungkin tersangkut atau terjepit. Betul. Itu kan. Nah, pendapat Bapak nih sebagai seorang pemadam kebakaran itu gimana menanggapinya? Ya, saya sendiri awalnya takut karena dorongan saya petugas, saya sudah terlatih. Awalnya begitu. Pas kita evakuasi ke sarang tawon, awalnya tersengat 1-2 diinfus. Akhirnya kita lengkapin dengan alat yang baju sarang tawon yang bagus, yang tidak tembus sengatan. Kayak evakuasi ular kita bekalin dengan setik. Evakuasi biawak kita pakai setik, kita pakai sarung tangan, kita pakai jumpsuit supaya tidak terkena sepakannya dia. Iya, safety-nya kita perhatikan juga, safety kita. Berarti kalau yang saya lihat kadang-kadang kan ada anak yang tersangkut tuh Pak, kayak tersangkut di tiang lah gitu-gitu ya Pak. Berarti itu cara penanganannya seperti apa Pak? Kalau tersangkut kesetrum gitu. Ya bisa jadi kesetrum. Kalau kesetrum itu kan kita harus kerjasama sama PLN karena untuk memutus arus listriknya. Setelah itu baru kita evakuasi korbannya, kita turunkan korbannya. Bisa pakai tandu, bisa pakai ikatan 3. Nah, kita bikin ikatan 3, kita pasang di paha, 2, 1 di dada. Kita bikin penambat, kita turunkan pakai tali.
Berarti sangat safety sekali ya dalam mengevakuasi korban. Ada nggak sih nih Pak tips dan saran nih buat dari Bapak buat masyarakat umum nih dalam upaya pencegahan dan menanggulangi kebakaran nih biar nggak terjadi kebakaran Pak? Ya, kalau tip dari saya untuk mengurangi bahaya kebakaran itu pakailah kabel yang sesuai SNI dan tidak disambung oleh kabel serabut. Biasanya yang terbakar itu kabel yang disambung dengan serabut. Kan ada serabut sama tembaga. Ketemu serabutnya kalah akan terbakar. Itu satu. Kedua, pemakaian kontak listrik yang berlebihan, bertumpuk-tumpuk. Iya. Hindarin seperti itu. Kalau misalnya kompor gas mah cek regulator. Kalau gas cek selang, cek regulator untuk meminim bahaya kebakaran, itu saja sih. Karena terkadang gini Pak, kan kadang ada kasus yang kayak misalkan ibu-ibu tuh kadang kalau gas tercium gasnya, itu kadang udah panik duluan, kepala panik dan tiba-tiba selangnya itu nggak kebuka, bunyi. Jadi itu takut ibu-ibu. Ya biasanya tuh cara untuk pencegahannya gimana? Apakah ditutup pakai air atau kain itu gimana? Kalau ada kebocoran, jangan menyalakan kontak listrik. Kalau yang sudah menyala, biarkan menyala. Buka ventilasi sebesar-besarnya. Ya, mau buka jendela, mau buka pintu agar gasnya keluar. Ya, setelah itu regulatornya cabut, gasnya bawa keluar. Itu saja. Menurut Bapak, apa setiap rumah itu perlu nggak sih Pak kayak apa namanya ada tabung yang buat memadamkan api? Tabung bubuk yang serbuk itu Pak tuh. Ya, seperti itu. Ya. Kalau peruntukan rumah itu wajib. Karena APAR itu untuk api awal. Api awal. Kalau udah api yang sudah membesar, tidak bisa dipakai buat APAR lagi. Berarti situ harus calling pemadam kebakaran, telepon 112. Tapi kalau kebakaran awal, api awal itu bisa dipadamkan oleh APAR. Apabila terjadi suatu insiden kebakaran Pak, prosedur apa sih Pak yang harus kami sebagai masyarakat untuk melaporkan kejadian insiden tersebut? Apakah harus nelpon langsung atau bagaimana Pak? Telepon 112. Nanti di situ apa? Tadi ditanya apa keperluannya? Apa pemadamkah? Apa ambulankah? Nanti kalau misal ada kebakaran Pak. Nah, kalau ada kebakaran ntar dikasih ntar dari 112 dia mengontak pos yang terdekat. Seperti misalnya kebakarnya di Matraman. Ntar dari 112 dikontak Matraman. Terjadi Jaya 65 di Matraman. Ntar unit Matraman ini yang meluncur, yang terdekat. Gitu. Berarti yang terdekat ya Pak? Telepon 112 aja. Oke baik. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir ya Pak. Bapak bisa nggak memberikan tips, pesan atau saran kepada para masyarakat atau pemuda nih Pak tentunya yang ingin jadi pemadam kebakaran? Kalau tipsnya sih sehat, pintar, ya kan, fisiknya bagus. Karena petugas pemadam itu dituntut kerja ekstra. Kalau ada kejadian kebakaran 3 hari, 1 hari bisa nanganinnya. Terjadi banjir, evakuasi yang lain bisa nanganinnya. Dituntut fisik sehat, itu aja. Nggak sakit, iya, nggak sakit-sakitan, harus bugar, badannya bugar. Ya mungkin buat teman-teman yang pengen jadi pemadam kebakaran harus persiapin fisik dan mental yang lebih kuat tuh tentunya Pak ya. Dan oke Pak, mungkin wawancaranya segitu aja. Oke teman-teman, mungkin sekian untuk wawancara kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk Bapak, terima kasih banget karena udah meluangkan waktu untuk diwawancarai ya. Sukses ke depannya Pak untuk pemadam kebakaran, terus jadi pemadam yang selalu cekatan dalam menanggapi soal bencana. Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih guys.